Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir menyimak secara live dan mudah-mudahan nanti kita bisa interaktif juga. Kemudian untuk yang di grup, para peserta yang sudah berniat untuk hadir atau yang berhalangan dan kendala-kendala lain, mudah-mudahan nanti bisa menyimak rekamannya dengan seksama dan tuntas gitu ya. Untuk topik malam hari ini, majelis kita akan membahas tentang relevansi kuliah di era disrupsi ya, di era industrialisasi dan disrupsi. Di kesempatan yang sebelumnya, pekan yang lalu, mungkin kalau yang ada di grup sudah menyimak ya, ada pembahasan tentang konsep perguruan tinggi. Nah, di situ ada kedua pendekatan ya yang biasa digunakan untuk bisa membaca, memahami bagaimana perguruan tinggi itu. Ya, singkatnya ada dua, yang pertama menggunakan pendekatan state based education, yang kedua adalah society based education. Yang pertama menyerahkan sepenuhnya kepada negara, yang kedua itu adalah mengambil alih, ya, masyarakat mengambil alih pendidikan secara mandiri, secara otonom. Nah, ini jadi bahan untuk pelaksanaan pembiayaan dan lain sebagainya. Karena kemarin topiknya pembiayaan dan masih ramai ini di media sosial terkait dengan kenaikan biaya kuliah gitu ya. Biaya kuliah katanya naik sampai 5 kali lipat dari standar. Kemudian beberapa kampus katanya mau demo ya, atau sudah menemui MPR DPR mungkin, atau sudah menghadap kemana, saya belum update lagi, tapi saya sudah lihat beberapa cuplikan itu sudah protes ya. Cuma ada yang menyindir, katanya ini protesnya masih tanggung biasa, biasanya protes cuma ini mohon maaf ya, ini bahasa orang lain bukan bahasa saya, hanya untuk pansos ya, panjat sosial, kemudian naik rating, jadi influencer, kemudian nanti setelah itu berhenti, ya, tidak ada arah. Dan kalau misalkan ditarik ke diskusi yang lalu, itu kita harus memastikan dulu kita menggunakan paradigma yang mana, ya. Apakah memang ini negara mau diserahkan atau tidak perlu diserahkan kepada negara. Dari kitanya sendiri harus memiliki kejelasan. Kalau kita menganut bahwa semua pendidikan ini diurus oleh negara, ya memang harus dituntut. Ya, memang harus dituntut dan semuanya harus dipertanggungjawabkan, ya, termasuk ikatan dinasnya. Dan ini juga yang membuat kekacauan dalam sistem pendidikan kita karena ketidakjelasan paradigma yang digunakan. Ya, kalau misalkan pendidikan tinggi itu adalah sebuah kewajiban atau kepentingan dari pemerintah, tentu mereka akan menyediakan, mengupayakan segratis mungkin ya, mengupayakan semurah mungkin, kalau bisa gratis. Ya, karena kepentingannya adalah investasi untuk SDM yang akan digunakan oleh negara. Artinya negara sebagai sebuah organisasi itu berinvestasi ya, menyediakan istilahnya, sumber daya manusia mereka gunakan untuk mereka pakai untuk melanjutkan roda pemerintahan ya, untuk memajukan negara. Jadi kalau persepsinya itu, maka pemerintah itu sudah wajib dan merasa ini kepentingannya. Seperti para orang tua misalnya kita terhadap anak kita, merasa nggak mungkin misalkan anak secara umum nih ya, anak mau sekolah SD misalkan, kamu cari sendiri sekolahnya, kamu biayai sendiri, ya nanti lapor. Ya, pokoknya wajib sekolah tapi cari sendiri, bayar sendiri. Itu kan orang tua tidak bertanggung jawab kalau seperti itu. Nah, kita anggap pemerintah, waliul amr ini sebagai orang tua ya, yang mengasuh, yang bertanggung jawab terhadap hajat hidup, terhadap kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, kemudian juga untuk juga peningkatan kapasitas dan pengembangan potensi yang ada di masyarakat. Jadi pemerintah harus ambil posisi itu kalau emang mau mengatur pendidikan.
kalau mau membangun sistem pendidikan nasional, membangun kementerian, membangun jaringan sekolah seluruh wilayah kekuasaan atau wilayah pemerintahan negara ini. Adapun kalau seandainya yang digunakan persepsi atau paradigma yang sebaliknya ya seperti yang dianut meskipun di homeschooling juga ini banyak banyak cabang-cabang ya, banyak mazhab-mazhabnya. Tapi secara umum homeschooling itu lahir dari kritik terhadap paradigma yang pertama tadi. Jadi kita mengambil alih pengasuhan dan pendidikan. Nah, saya menggunakan dua istilah, nanti mungkin yang belum terbiasa belum bisa menangkap secara langsung, tapi kalau yang sudah terbiasa atau mengikuti forum-forum saya atau sudah membaca buku dan mengikuti program kuliah sudah bisa cepat menangkap kalau saya menggunakan istilah pengasuhan dan pendidikan secara berbeda. Jadi homeschooling itu mengambil alih secara otonom atau secara mandiri untuk urusan pengasuhan dan pendidikan. Diambil alih oleh keluarga untuk pengasuhannya, pengasuhan primer, ya, kemudian untuk pengasuhan sekunder dan tersiernya nanti oleh masyarakat, ya, bersama-sama anggota masyarakat. Kemudian untuk pendidikan pun mengupayakan pendidikan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya. Artinya ketika sebuah desa, sebuah kampung atau sebuah pulau membutuhkan seorang bidan misalkan atau seorang dokter bedah, maka warga kampung tersebut itu berkewajiban untuk melahirkan sosok yang dibutuhkan tadi, ya. Dengan cara apapun mereka akan tempuh, ya, karena itu adalah kebutuhan dari anggota masyarakat, ya. Ada atau tidak ada pemerintah, mereka harus melakukan. Ya. Kita yang terlalu sering bergantung kepada pemerintah mungkin agak kurang biasa, ya, atau sulit membayangkannya. Tapi anggap saja ada paradigma yang berlawanan dengan paradigma yang pertama tadi. Jadi anggap saja ada paradigma ini dan memang ada. Saya menganut paradigma yang kedua gitu. Jadi untuk pendidikan saya tidak pernah menuntut pemerintah. Untuk pengasuhan saya tidak pernah menuntut pemerintah. Bahkan saya mengharapkan pemerintah membebaskan atau jangan ikut campur. Ya, jangan ikut campur. Nah, kenapa demikian? Karena seharusnya kalau saya berkaca dari sejarah, proses pendidikan yang dilakukan umat Islam, yang dilakukan para ulama, yang dilakukan para kiai dan santri ketika masa kolonial, itu justru menjauhkan diri dari intervensi pemerintah, ya, melepaskan diri dan berusaha independen. Secara teori pendidikan, kita pun memahami bahwa pendidikan itu rancangan kurikulumnya hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu, hanya bisa dilakukan oleh guru. Ya, jadi kurikulum dalam proses pembelajaran, kalau kita membayangkan pondok pesantren, kita sudah langsung bisa memahami bahwa ulama atau kiai yang mengajar itu pasti ahli ilmunya dan beliau-beliau yang memilihkan kitab-kitabnya, beliau-beliau yang menetapkan kitab pertama, kitab kedua, kitab ketiga, mana yang terlebih dahulu diajarkan dan lain sebagainya. Dan ini terlepas dari urusan politik dan ini tidak bisa diganggu atau diintervensi, bahkan tidak layak, ya, ada orang di luar keilmuan itu mengintervensi, ya. Misalkan ada sultan atau pemerintah atau khalifah tiba-tiba bilang, oh jangan ajarkan itu, semuanya harus seragam pakai kitab ini misalkan, itu tidak bisa, ya, karena proses pembelajaran itu dalam pendidikan, hubungan guru dan murid itu hubungan yang langsung, ya, dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat, sehingga tidak ada pihak tiga yang berhak mengintervensi, mengatur-ngatur. Sementara di posisi sekarang kita, sistem yang ada di sekarang ini, ijazah itu dikeluarkan oleh negara, ijazah pendidikan, ya, bahkan kita telah menghilangkan ijazah yang berupa sanad atau ijazah yang langsung dari guru. Padahal kalaupun negara mau mensertifikasi, ya, mensertifikasi SDM, itu bisa dibuat semacam sertifikat TOEFL atau TOEFL, ya. Ujian negara dibuat sertifikatnya bahwa ini lulus SDM kualitas A, ini kualitas B, ini grade pertama, ini grade kedua, tanpa harus mengganggu proses pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan. Nah itu, jadi kita sudah kehilangan itu. Saya tidak mau terlalu dalam di pembahasan ini karena itu pembahasan yang lain. Ini hanya starting point, ya, untuk kita mulai memahami bahwa pendidikan itu
bisa berjalan tanpa pemerintah. Ya, pendidikan bisa berjalan tanpa pemerintah. Artinya ada ulil amrinya itu ada ulil amri. Apa ya ulil amri? Ulil amrinya itu tidak tapi ulama dalam hal ini posisinya. Ya, kita dipimpin oleh para ulama dalam urusan pendidikan dan kita dipimpin oleh para umaro dalam urusan pengasuhan. Ya, ini agak berbeda ya, agak berbeda dalam memahami ini. Nah, kemudian untuk urusan kontemporer, ya, kita memahami bahwa perkuliahan yang ada sekarang itu adalah bagian dari sistem pendidikan yang sudah berkembang. Dan ini, mohon maaf, dalam tanda kutip kita bisa sebut ini sebagai warisan dari pemerintah kolonial. Bahkan kalau nggak salah sampai tahun 60-an itu kita masih diajar oleh dosen-dosen yang sebagian besar itu lulusan Belanda. Ya, karena kita belum memiliki sarjana yang qualified untuk menjadi dosen. Ya, perguruan tinggi, profesor-profesornya dulu dari cikal bakal kampus UI, kampus IPB dan semua kampus-kampus negeri itu baru tahun 7 memiliki tenaga pengajar yang memang merupakan asli tenaga pengajar yang berilmu atau dosen dari kalangan pribumi. Kenapa demikian? Karena memang ilmunya ilmu-ilmu baru. Ya. Kalau saja di perguruan tinggi, misalkan di UI, IPB, ITB itu yang diajarkan fikih muamalah misalkan, kita tentu nggak menunggu harus dari Belanda selesai dulu. Ada yang kuliah, kemudian dianggap qualified, kemudian mengajar. Ya, tentu kita bisa langsung lari ke pondok-pondok pesantren ya, cari beberapa kiai yang sudah sanatnya itu sampai para ulama salaf dan sudah banyak keahlian-keahlian. Nah, karena kita mengalami shifting tersebut, kita beralih ke dalam sistem pendidikan tinggi yang merujuk kepada Barat, merefer kepada peradaban Barat, maka kita sangat bergantung kepada mereka. Apakah ini salah? Tidak selalu salah ya, atau tidak harus diartikan sebagai sesuatu yang haram. Tapi yang salahnya adalah ketika kita meninggalkan ilmu-ilmu yang sudah ada, ya. Khasanah-khasanah yang ada di Islam, kitab-kitab turas para ulama, itu malah ditinggalkan. Sampai seolah-olah ketika kita belajar ekonomi Islam misalkan ya, atau sekarang lagi mulai booming ini psikologi Islam. Itu seolah-olah ini adalah ilmu baru didatangkan. Karena kita harus melakukan islamisasi dulu. Islamisasi diawali dengan dewesternisasi ya. Ilmu-ilmu baratnya digeser dulu nih. Kita mau masukin fikih tentang akad-akad dalam lembaga keuangan, dalam perbankan, itu kita belajar ekonomi dulu, kemudian diislamkan. Demikian juga dalam proses pendidikan. Pendidikan juga banyak PR yang sampai sekarang PR-nya belum selesai. Bahkan kalau boleh dibilang, ini saya agak ekstrim, mohon maaf. Di sini saya bilang belum dikerjakan PR-nya. Ya, kalau di ekonomi sudah mulai dikerjakan, psikologi sudah mulai dikerjakan. Ya, bahkan saya juga berani menyebut agak ekstrim kalau di ekonomi Islam itu sudah dikerjakan dan sudah dinilai ternyata salah atau gagal. Ya, ini ada sesi tersendiri untuk menjelaskan hal ini, tapi kita harus belajar dari hal tersebut. Ya. Kembali ke lembaga pendidikan tinggi, ke universitas, kembali ke perguruan tinggi, ternyata perguruan tinggi yang ada sekarang, ya, kalau kita disebut mau kuliah, ya, asosiasi dalam pikiran masyarakat itu kuliah itu mesti ke perguruan tinggi konvensional, ya, ke perguruan tinggi konvensional. Tentu saja tidak sepenuhnya benar. Ya, kita bisa bilang kuliah itu adalah kuliah dakwah, ya. Ada tadribud duat, ada mahat-mahat ahli dan sebagainya ya, mahat tinggi bahasa Arab dan yang itu tidak terkoneksi atau tidak diatur langsung oleh dikti, ya, ristek dikti. Meskipun ada yang ada mukobalah ya dan lain sebagainya, ada yang menstandarkan ke sistem yang ada di dikti, tapi itu berlangsung juga ya, secara informal masih berlangsung sampai sekarang. Bahkan pesantren-pesantren tradisional juga kualitas secara kurikulumnya adalah kualitas pendidikan tinggi. Itu masih banyak ya. Banyak setara dengan profesor-profesor ahli bahasa Arab ya, dalam pesantren-pesantren kita yang ahli nahwu sorof itu bahkan mungkin yang doktor bahasa, analis bahasa udah kelewat jauh ya dengan pondok-pondok pesantren tradisional untuk bidang keilmuan tersebut.
Hanya saja memang kita pincang nih, kita ada ahli tata bahasa Arab, tapi ternyata kita tertinggal dalam menerjemahkan ilmu-ilmu yang lain, gitu ya, ilmu-ilmu yang lain yang harusnya itu kita bisa menyeimbangkan, bukan meninggalkan ya, menyeimbangkan. Nah, pendidikan tinggi karena itu ngambil dari barat dan ini kita juga merupakan warisan dari politik etis zaman kolonial ya, tahun 1900 sekitar 1905 sampai 1915 kurang lebih ya ini tahunnya saya agak lupa kalau nggak salah sampai 12 atau tahun berapa itu. Di situ ada kebijakan bahwa pemerintah kolonial membentuk sekolah-sekolah ya, membentuk sekolah-sekolah dan memberikan juga beasiswa ke negeri Belanda. Ya, artinya pendidikan dasarnya dibuat di Republik ini, di tanah Nusantara ini, kemudian pendidikan tingginya memang dikuliahkan, ya, dikuliahkan ke negeri Belanda untuk bisa menjalankan sistem kolonialisme. Ya, tentu saja nggak mungkin kita kita menyimpulkan bahwa Belanda ngasih beasiswa supaya kolonialisme bubar, supaya Indonesia merdeka, itu nggak mungkin, nggak logis. Maka kita katakan bahwa ini untuk menjalankan kolonialisme, ya. Dan untuk menjalankan kolonialisme artinya mereka tidak menginginkan kita independen. Ya. Buktinya atau bukan bukti ya, indikasi yang nampak adalah dengan adanya peraturan waktu itu ada ordonansi sekolah liar. Ya, ada peraturan yang membuat bahwa setiap sekolah, baik itu bentuknya pondok pesantren atau apapun itu harus mendaftarkan diri. Nah, ini cikal bakal sistem pendidikan nasional ini ya. Tadinya pondok pesantren itu berdiri berdasarkan sanad keilmuan, ya, berdasarkan license atau rekomendasi dari seorang guru ketika ada muridnya yang dianggap bisa mendirikan atau bisa mengajarkan secara terbuka kepada masyarakat, maka akan diberi lisensi, ya, diberikan rekomendasi atau tazkiyah untuk bisa membuka majelis atau membuka pondok, ya. Dan itu berjalan dengan bentuk tradisi keilmuan, ya, tidak diganggu, tidak diintervensi. Tiba-tiba pemerintah koloni waktu itu Belanda melanjutkan VOC itu ingin mengatur sehingga harus didaftarkan. Ya. Kalau sekarang, makanya kalau saya setelah membaca sejarah ini ya belajar ketika ada pernyataan pemerintah atau masyarakat bilang sudah diakreditasi belum, sekolahnya sudah terdaftar belum, itu saya tidak bisa tidak nyaman gitu mendengar kok sekolah dipertanyakan, sudah terdaftar belum. Padahal ini pertanyaan ini lahirnya dari ordonansi sekolah liar, ya, yang selalu menanyakan kepada lembaga pendidikan atau pada para pengurus dan pendiri lembaga pendidikan, apakah sekolah Anda sudah terdaftar? Maka kalau tidak terdaftar itu dianggap sekolah liar dan harus ditutup. Bagaimana caranya mendaftar? Harus disetorkan semua datanya. Sekarang ada Forlap ya, ada portal data dan dokumen-dokumen itu sekarang di pemerintah juga. Semuanya harus disetorkan. Nama gurunya, nama muridnya, daftar hadirnya, buku ajarnya harus disetorkan kepada pemerintah kolonial. Ya, itu yang terjadi zaman kolonialisme. Tentu saja sekarang tidak 100% sama, ya, hanya bekas-bekasnya saja dan logika berpikirnya masih digunakan, ya. Jadi agak lucunya itu kalau disebut kampus merdeka, guru merdeka, murid merdeka, atau kurikulum merdeka, tapi justru kita menggunakan logika-logika prakemerdekaan, ya, prakemerdekaan. Harusnya kita menggunakan logika merdeka itu ya sebelum kolonialisme, ya, ketika masih merdeka, atau pasca kolonialisme kita harus bikin kemerdekaan baru, bukan diatur-atur, ya, harus sekian, setor sekian maka akan diakui sekian, yang mengakuinya juga lembaga politik, sehingga ada orang yang menurut kita, mohon maaf, ada yang menurut kita keilmuannya kayaknya kurang, tapi mereka bisa jadi dapat guru besar atau profesor, ya, gelar-gelar yang kehormatan diberikan oleh pemerintah, karena gelar kehormatan pendidikannya itu diberikan oleh institusi politik, ya, tanpa
proses keilmuan yang jelas. Nah, kenapa kolonialisme dulu membuat politik etis? Karena ingin mendapatkan SDM-SDM untuk menjalankan industrialisasi. Ya, untuk menjalankan industrialisasi tentu saja untuk roda kolonialisme supaya bisa berjalan. Nah, karena tujuan atau targetnya adalah untuk membangun tenaga kerja, untuk SDM-SDM yang bisa kerja, maka tujuan bersekolah itu adalah untuk dipekerjakan. Ya, kalau kita mau menganut sistem yang ada ada Prussian system dan factory education, ini ada konsep pendidikan yang jarang disebut, atau nggak tahu nih sarjana pendidikan atau master pendidikan mengkaji juga nggak nih, ada istilah namanya Prussian education atau Prussian model education atau factory education, ya, pendidikan bercorak pabrik dan pendidikan yang mengikuti model dari kerajaan tradisional Rusia, ya, kerajaan kuno pra negara Jerman modern. Nah, ini sistem yang menginspirasi sistem pendidikan di seluruh dunia. Ya, yang satu sistem model kerajaan yang diatur oleh satu pemerintahan terpusat, satu lagi sistem yang menyokong proses industrialisasi, sehingga SDM itu adalah sebetulnya ikatan dinas atau tenaga training untuk menjalankan roda-roda industri. Dan ini sangat berbeda jauh dengan peradaban Islam yang ilmu itu lahirnya dari mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Ilmu itu lahir dari ketakwaan, dari tadabur terhadap alam semesta, dari hasil tafsir ayat-ayat Al-Quran yang kemudian memacu akal pikiran supaya bisa bermanfaat dan lain sebagainya. Ini dua hal yang berbeda. Nah, pendidikan tinggi kita ini pendidikan yang mana? Kalau dipertanyakan ke masing-masing individu, kalau saya ditanya, saya langsung menjawab, saya pengennya yang Islam. Ya, saya akan meninggalkan yang versi-versi peradaban Barat tadi. Ya, makanya saya terkenal di kalangan teman-teman itu kalau di homeschooling itu, Pak, nanti kalau nggak sekolah anaknya kuliah di mana? Oh, saya sudah tutup buku, mohon maaf. Jadi saya bahkan nggak pernah melirik perkuliahan atau perguruan tinggi yang tadi saya ceritakan versi Barat ini untuk keluarga saya. Ya, saya nggak pernah melirik sama sekali. Jadi saya membayangkan nanti sudah terwujud, meskipun saat ini belum ya, nanti sudah terwujud tradisi-tradisi seperti yang dulu pernah berjalan, atau ginilah yang untuk memahami lebih mudah ya, tradisi-tradisi yang dilakukan oleh Gus Baha lah kalau sekarang ya. Kan kita ada, kalau dulu Haji Agus Salim yang belajar secara otodidak dan belajar secara informal, ya. Tapi hasilnya diakui, ya, hasilnya diakui. Dan itu tidak hanya di bidang agama, di bidang sains pun banyak, ya. Cuma mungkin nggak bisa kita sebutkan nama-namanya, ya, yang belajar otodidak, belajar informal, magang dan lain sebagainya. Bahkan konon juga asistennya Einstein pun kualitasnya mendekati Einstein gitu ya, karena sering menjadi pendamping atau ikut kemana-mana ya, mulazamah ketika Einstein mengajar di mana-mana. Itu saya nggak tahu cerita pastinya, cuma saya pernah dengar juga. Dan itu hal yang wajar dan biasa terjadi. Ya, hal yang wajar dan biasa terjadi dalam setiap keilmuan itu bisa terwujud. Nah, kembali ke relevansinya pendidikan tinggi kita, ya, yang saat ini dengan industrialisasi dan era disrupsi. Sekarang ada tantangan, di berita beberapa hari yang lalu itu disebutkan, ada beberapa capture tuh ya saya baca, pengangguran merajalela, Gen Z kesulitan mencari kerja. Ya. Sekarang kuliah mahal, cari kerjanya sulit. Dan ini kita mulai mempertanyakan, apakah pemerintah ini bermazhab dengan mazhab Prussian model yang menanggung seluruh biaya dan menyiapkan bahwa SDM ini akan dipergunakan. Ya, harusnya kalau Prussian model itu 100% lulusan perguruan tinggi atau lulusan sekolah itu mesti menjadi ASN. Ya, atau minimal sekarang P3K lah. Pengabdian ya, kamu sudah sekolah gratis selama 9 tahun karena wajib belajar, maka kamu harus pengabdi.
ya. Mengabdinya tentu saja tetap dapat uang saku ya. Maka dalam konsep P3K misalkan 5 tahun mengabdi atau 10 tahun mengabdi kepada negara, setelah itu boleh bebas. Maka nggak mencari kerja lagi harusnya, nggak mencari kerja lagi. Nah, pengangguran ini muncul karena konsep kerja kita itu keliru, ya absurd, ya tidak tidak menjelaskan sehingga tidak terintegrasi dengan konsep sekolah. Padahal sekolahnya menganut tadi factory education, ya pendidikan yang bercorak pabrik. Ya, kalau kita baca tentang factory education ini seharusnya karena sudah terstandar SDM-SDM-nya bisa diukur ya, mau sekolah dimanapun pasti kalau lulus SMA pasti sekian, pasti lulus SMP pasti sekian, pasti bisa ini, pasti bisa itu. Harusnya itu bisa digunakan ya, dan harusnya dimanfaatkan, nggak perlu penjaringan lagi. Sekian orang disekolahkan, sekian orang dipekerjakan. Nah, ketika masyarakat dituntut atau diwajibkan untuk sekolah, tapi ternyata sekolah suruh bayar sendiri, dan setelah sekolah diangguri oleh yang mewajibkan sekolah, tidak digunakan, apalagi nanti mau dikasih makan siang gratis katanya ya, udah sekolah wajib, pas masuk dikasih makan gratis pula. Masa setelah lulus suruh nganggur? Kan sayang biayanya, udah dikasih makan tapi nggak dipakai tenaganya. Ya, pikiran-pikirannya, skill-skillnya harusnya dipakai oleh pemerintah. Ya, sayang ya, sudah ngasih makan pribumi, pas mau kerja manggil tenaga kerja asing. Ini lucu-lucuan jadinya. Ini sebenarnya mau ngasih makan apa? Dikasih makan untuk apa? Kalau mau ya lepas sekalian, ya nggak usah pakai aliran itu lah, nggak usah pakai paradigma apa Prusian dan tidak usah dipaksa dengan model pabrik. Ya dibebaskan saja mau sekian tahun. Ini kan kalau sekarang kan betul-betul pabrik ya. Kalau 12 tahun misalnya apa? 7 tahun harus bisa baca, 12 tahun harus sudah hafal apa Pancasila, kalau sekian tahun itu sudah belajar bahasa Inggris, sekian tahun sudah belajar IPA, IPS, sekian tahun itu udah terpola sampai ada kodifikasi di aliran psikologi modern sampai ada istilah usia sekolah. Ya kalau di homeschooling itu nggak ada tuh usia sekolah ya karena kita nggak kenal. Usia sekian anak-anaknya biasanya begini begini begini, usia sekian begini begini. Ya, itu karena sudah dipolakan, sudah dipolakan pola hidupnya, gaya pergaulannya, interaksinya, dan lain sebagainya itu sudah dipolakan. Nah, kembali ke relevansi, industrialisasi berjalan, kita tidak akan bisa unggul. Bangsa Indonesia tidak akan bisa unggul karena SDM-nya itu tidak disiapkan. Ya, tidak disiapkan. Kita pakai sistem yang bebas, setengah bebas ya. Setelah lulus dicari lagi ya. Sampai saya waktu SMA pernah mempertanyakan, untuk apa ada tes TOEFL ketika masuk kerja atau perguruan tinggi, sementara kita ada nilai rapot bahasa Inggris di SMA. Apakah guru SMA bahasa SMA itu tidak diakui nilainya atau tidak terstandar? Ya. Padahal kalau gitu dihapus aja, kemudian suruh kursus orangnya atau tinggal ditunggu sertifikatnya. Kalau mau lulus SMA harus TOEFL-nya sekian, tapi nggak usah diajarkan. Ya, silakan belajar atau difasilitasi sekolah ada guru TOEFL-nya di situ. Ya, pengganti pelajaran bahasa Inggris. Tinggal diganti aja. Nah, ini karena banyak ketidakjelasan sehingga kita menjadi SDM yang mediocre ya, setengah-setengah. Kita menjadi generasi yang setengah-setengah, generasi yang tidak jadi apa-apa, generasi yang serba nanggung ya. Mau ini nggak ahli, mau itu nggak terampil, mau melakukan sesuatu itu tanggung semua ya. Dibilang mentah nggak mentah tapi nggak matang juga gitu. Lulusannya itu mau mau ngapain tuh nggak jelas. Masuk pabrik harus di training lagi 3 bulan, masuk kantor harus di training lagi ya, padahal memang disiapkan untuk itu ya. Kecuali kalau yang ngelamar kerja ke kantor atau pabriknya itu santri dari pondok pesantren ya, belum mengenal administrasi, nggak belajar akuntansi, nggak belajar tata administrasi, oke lah di training 3 bulan 6 bulan ya, karena yang dia pelajari adalah akad-akad gitu ya, yang dia pelajari adalah uh, akhlak menghadapi pimpinan misalkan dan yang sejenisnya. Nah jadi jawabannya mungkin sampai tahap ini kita bisa bilang sebenarnya nggak relevan ini pendidikan sekarang ini
Apalagi kalau kita memahami ini di era disrupsi ya, ada dua hal yang perlu saya ungkap di sini. Yang pertama adalah ketika kita masuk eh, fase revolusi 4.0 itu menggunakan robot, menggunakan wireless dan sejenisnya, itu kita sudah mulai ada tantangan bahwa robot, mesin itu akan menggantikan manusia. Beberapa profesi katanya akan punah atau tergantikan, ya, atau paling enggak berubah drastis. Ya. Dan itu sudah nampak dari toko online dan ojek online. Ya, toko online dan ojek online itu sudah bisa kita lihat di depan mata kita, kita saksikan polanya itu berubah dan memang seperti itu. Nah, pendidikan juga tertantang mendapatkan tantangan yang serupa bahwa harus bagaimana ini berubahnya. Kemudian di masa pandemi, apalagi kita sempat ada lockdown dan sempat kerja di rumah, belajar di rumah, itu ketika era itu di 2020-2021 itu banyak sekali lembaga pendidikan, baik itu sekolah tingkat menengah maupun sekolah tinggi, itu memanfaatkan fasilitas online seperti yang kita manfaatkan saat ini dan menggunakan apa itu namanya teknologi atau platform dari YouTube. Nah, sehingga kita bisa menyaksikan berbagai macam perkuliahan, berbagai macam pelajaran itu di YouTube. Artinya sekarang sudah terbuka, ya. Di saat yang bersamaan para pakar pendidikan sedang resah, ya, karena tadi proses online ada disrupsi teknologi, sedang menyiapkan e-learning dan sebagainya. Pendidikan itu lagi resah. Ya, lagi resah tuh, kita di salah satu yang diprediksi akan musnah atau hilang adalah perguruan tinggi atau kampus-kampus. Ya, dengan adanya apa? Ternyata di luar negeri ketika pandemi waktu itu, sebelum pandemi mereka sudah menerapkan pendidikan terbuka, proses pembelajaran yang disebut dengan MOOC, ya, masif online apa itu? Aduh saya lupa istilahnya. MOOC itu apa ya? Bentar, saya lupa. Ini apa? Yang apa kursus-kursus online gitu loh. Jadi setiap perguruan tinggi itu dosen-dosennya diwajibkan untuk membuat kelas online yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Dan itu merupakan bagian dari Tridharma Pendidikan Tinggi. Artinya dalam bentuk pengabdian dan pengajaran itu diformatkan sedemikian rupa sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oh, ini singkatannya Massive Open Online Course. Jadi kursus terbuka, ya, kursus terbuka yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh masyarakat. Dan saya pernah memanfaatkan ini, bahkan sampai sekarang saya punya akun MOOC di beberapa kampus. Ada di kampus Malaysia. Saya belajar digital leadership bisa ke dosen di Malaysia. Ya, di sini rekan-rekan juga, ayah bunda sekalian juga udah bisa langsung akses, ya. Nanti bisa kita inilah diskusikan di grup atau nanti bisa di sesi tanya jawab. Jadi belajar. Saya bahkan kemarin setelah lulus S3, saya ingin memperdalam IT karena S2 saya ekonomi Islam, S3 pendidikan agama Islam, saya tertarik IT. Maka saya belajar tentang data center. Saya ikut bergabung satu kelas dengan teman-teman S1 di Universitas Indonesia. Jadi saya balik ke alma mater S1 saya daftar kelas, ya, satu kelas dalam platform digital di situs, ada situsnya. Saya belajar bareng dengan teman-teman S1 IT. Saya waktu itu karena urusan kerjaan saya nggak ikut ujian akhirnya, sehingga nggak dapat nilai dan pasti nggak lulus ya, karena saya waktu 2 materi terakhir saya nggak sempat ngikutin live-nya, kemudian saya nggak sempat nyimak ini, tiba-tiba sudah lewat masa ujiannya. Saya baru buka lagi akunnya dan sudah ditutup kelasnya. Artinya saya sudah belajar itu ikut ya. Bahkan saya juga mencicipi beberapa kelas yang ada di beberapa kampus. Ya. Dan ini bisa kita lakukan ya, saat ini juga ya. Karena itu ada era itu. Nah, lagi resah-resahnya adanya MOOC, ya, diwajibkan bikin kursus terbuka. Ternyata
ada proses pembelajaran melalui YouTube, ya. Yang itu channel-channelnya itu kuliah-kuliah, bahkan nih ada teman-teman saya yang katanya dulu harus nabung dulu kalau mau ketemu syekh katanya. Harus kalau pas lagi ke Mesir lah, harus pas lagi ke Saudi lah. Tiba-tiba sekarang dengan di lockdown, malah ketemu terus katanya sama syekhnya. Ya, menatap layar dan mengikuti halakohnya kitab demi kitab. Nah, ini kan tantangan tersendiri ya. Jadi ada perguruan tinggi itu kalau dia tidak jelas orientasinya dan tidak tahu apa yang pingin dicapai, maka ini sudah terdistruksi habis, sudah tidak penting lagi. Ya, itu kalau mau pelajaran-pelajaran yang umum. Bagaimana dengan keterampilan teknis dunia kerja? Sekarang ada yang namanya bootcamp. Ya, kalau anak-anak fresh graduate nih yang lulusan SMK atau SMA mungkin yang ikut prakerja, nah itu biasanya nempel di dalam platform pembelajaran online di prakerja atau pelatihan online di prakerja, itu biasanya ada bootcamp. Nah, bootcamp ini pernah juga dijagokan oleh Gen Z ya, yang teman-teman yang baru lulus SMA, dia bilang, oh saya udah nggak perlu kampus lagi nih, kenapa? Mending langsung ikut bootcamp. Bootcamp itu konsepnya gimana? Bootcamp itu konsepnya adalah seleksi SDM oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi ibaratnya nih, kalau kita mau masuk ke BUMN, atau kita mau kerja di multinational company, ya kita mau kerja di Pertamina, kita mau kerja di Tokopedia, kita mau kerja di TikTok, kita mau kerja di Bukalapak, itu kita harus melamar kerja. Itu kalau versi konvensionalnya. Ya, kita ngelamar kerja, nggak tahu lamarannya dibaca nggak sama HRD-nya, nyampe atau nggak tahu kapan ketemunya, nggak tahu proses seleksinya bagaimana, mungkin panjang, terus di training lagi. Tapi di bootcamp, ya, tenaga pengajarnya adalah manajer-manajer di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kita kalau mau direkrut sama Tokopedia, cari aja bootcamp yang diselenggarakan oleh Tokopedia. Kalau kita mau kerja di TikTok, kita tinggal ikut bootcamp yang pengajarnya adalah manajer-manajer TikTok. Karena itu peserta terbaiknya biasanya langsung direkrut. Dan itu proses seleksi yang sangat hemat ya bagi perusahaan ketika dia melihat ada SDM yang sudah diajari dengan logika dan cara bekerja perusahaannya, ya TikTok dengan gayanya, Bukalapak dengan gayanya sendiri, ya kemudian juga perusahaan-perusahaan lain juga punya gaya, kemudian dia menjelaskan software yang digunakan ini, cara kerjanya ini, attitude-nya seperti ini, kemudian dia melihat ada SDM yang cocok dan expert, ada SDM yang menurut dia menarik, ya itu langsung direkrut. Nah ini tren bootcamp yang ada semenjak 2021. Ya. Jadi bukan hanya proses culik menculik SDM, culik menculik manajer, culik menculik leader. Di industri ini sekarang proses penjaringan dan perekrutan SDM dari fresh graduate itu dilakukan dengan bootcamp. Jadi secara terbuka orang boleh ikut ke sana, tenaga pengajar akan langsung ngambil orang-orang yang berkualitas untuk digunakan di perusahaannya. Nah, semakin tidak relevan kalau kita kuliah ya di perguruan tinggi. Bootcamp itu cuma maksimal 6 bulan. Ya. Atau ada juga sih yang sampai setahun ya. Biasanya kalau setahun itu tapi jarang ya. Saya pernah juga tuh dapat tawaran untuk ikut bootcamp dari Microsoft, dari Amazon dan lain sebagainya, itu langsung ditempatkan. Ya, yang lulus itu akan langsung ditempatkan di cabang perusahaan mereka yang ada di Indonesia. Itu kan cukup wah ya untuk orang yang orientasinya kerja. Ya, lulus SMA langsung aja cari. Atau bahkan mungkin kalau misalkan nanti diterapkan logika yang dipakai di perusahaan pusatnya, ya, Facebook, kemudian yang punya Elon Musk juga, seingat saya itu sudah menerapkan mereka tidak lagi melihat ijazah tapi portofolio, apalagi untuk bidang IT. Ya, meskipun mereka bilang porsi dari IT, sosiologi, psikologi dan semua ilmu-ilmu itu porsinya itu hampir sama. Ya, katanya 30% sosial, 30% masalah mental spiritual, 30% lagi baru masalah teknologi. Jadi mereka
screeningnya itu juga tetap ada ya, porsi-porsi lainnya. Tapi dengan ketika mereka melakukan seleksi bisa dengan bootcamp maupun dengan portofolio, mereka sudah tidak melihat lagi ijazah. Kecuali kalau kita mau masuk ke BUMN atau perusahaan-perusahaan ke kementerian, tentu kita masih ngejar kampus-kampus negeri ya, dapat sarjana dari kampus negeri, itu kayaknya masih dilihat. Itu pun kalau direktur-direktur BUMN-nya belum berubah mindset ya. Kalau sudah berubah mindset tentu saja sudah akan ikut-ikutan lagi ya, ikut-ikutan. Oh, orang luar juga udah nggak mikirin ijazah ya, sudah direkrut saja. Ya. Apalagi menterinya juga udah nggak diperhitungkan ijazahnya, presidennya sudah tidak diperhitungkan ijazahnya ya. Tanpa menafikan keahlian, misalkan kayak Bu Tuti, siapa itu? Bu Tuti ya yang Menteri Perikanan itu waktu itu kan, bahkan baru lulus SMP ketika jadi menteri, itu pun atas dorongan dari Menteri Pendidikan dan beberapa rekan sejawat supaya menunjukkan sekolah itu penting, ijazah itu penting, ayolah meskipun sudah tua tetap belajar. Tapi kan prakteknya sebetulnya tidak seperti itu, realitanya tidak seperti itu. Ya, jadi antara yang dikejar kompetensi maupun itu gelar-gelar dan lain sebagainya, itu kita harus jelas ya. Yang kita cari itu apa? Ya. Para pegiat homeschool itu punya fleksibilitas tinggi dan punya kesempatan yang luas untuk menerapkan hal-hal seperti ini, ya, untuk tidak lagi terhambat atau terhalangi oleh birokrasi, terhalangi oleh banyaknya urusan-urusan kayak beberapa rekan-rekan itu senior-senior yang itu langsung bypass aja. Ya, meskipun ini saya nggak rekomendasi ya, tapi ada beberapa yang melakukan kalau kuliah di dalam negeri susah, mending keluar di luar negeri aja. Bahkan itu waktu ada diskusi buku dokter-dokter, profesor-profesor dari IPB, itu ada yang menyatakan, salah satu profesor katanya lebih baik kuliah, bukan lebih baik ini ya, maksudnya membandingkan lebih mudah kuliah di Australia daripada di Indonesia. Artinya apa? Kalau lebih mudah dan biayanya sama saja, tapi hasilnya lebih gaya, lebih go internasional, dan lebih bergengsi, yang mendingan kuliah di sana. Apalagi nanti juga beberapa kampus kayak kemarin ya, ada tahun lalu saya banyak dapat info beasiswa dari Turki dan dari Belanda, free, gratis. Ya, jadi pemerintah-pemerintah yang lain di luar negeri itu bahkan untuk warga negara asing pun gratis. Nah, skema apa coba yang diterapkan? Dan kita nggak bisa membandingkan dengan model bisnis ya, kalau bahasa Indonesia, model bisnis yang diterapkan di Indonesia dalam mengembangkan pendidikan, gitu ya. Jadi pendidikan kita ini berusaha didekati dengan cara bisnis, tapi tidak menggunakan model bisnis yang jelas. Juga tidak dikembangkan dengan semangat entrepreneurship, ya, sehingga tetap diarahkan untuk menjadi karyawan, tetap diarahkan untuk menjadi tidak jelas, tetap diarahkan kalau yang bahasa netizen julid, kita tuh biarin aja bodoh, biar nggak bisa ngotak-ngatik pemerintahan dan biar nggak pemerintahan. Tapi kan kalimat tersebut kan bukan berarti kita harus pesimis. Ya, artinya kalau pemerintah memang tidak menginginkan rakyatnya cerdas atau tidak ingin menjalankan amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kita sebagai masyarakat tidak boleh tinggal diam. Kita sebagai masyarakat, apalagi kita sebagai umat Islam, gitu ya, kita punya kewajiban untuk terus belajar, untuk supaya tidak ada yang disembah dan tidak ada yang dipertuankan secara mutlak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menghamba dan mengemis, merendahkan dan menghinakan diri kita kepada sistem yang tidak punya skema yang jelas. Ya. Yang jelas aja kayak komunis Tiongkok gitu misalkan ya. Yang jelas aja kita nggak boleh tunduk dan taat, karena itu hanya membuat kita mengabdi kepada manusia, apalagi dengan yang tidak jelas, ya. Panggilan keislaman kita, panggilan tauhid kita, panggilan keberagamaan kita itu
sudah harus kita ikuti, kita menuntut kita untuk bisa belajar secara mandiri dan menyiapkan konsep-konsep yang baik untuk diri kita yang pertama dan untuk anak-anak kita nantinya ya untuk generasi berikutnya. Demikian sebagai pengantar ya mudah-mudahan nanti bisa diskusi. Nah, ini 50 menit saya ngomongnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi baik yang spesifik terkait topik maupun nanti yang agak lebar pun nggak masalah ya. Jadi demikian kesimpulan sementaranya atau ringkasannya adalah relevansi kuliah itu menjadi tidak jelas atau kuliah menjadi tidak relevan lagi ketika orientasinya tidak jelas. Apalagi kalau kita membaca tren dan tidak apa kalau kita membaca tren melihat keadaan sekarang, realitas sekarang itu sudah tidak berfungsi lagi perguruan tinggi yang sekarang ya. Oleh karenanya kita harus punya skema sendiri. Dan kalau kita ikuti tren yang ada sekarang, kita sudah bisa banyak potong kompas. Kita bisa membypass banyak urusan-urusan untuk mendapatkan pekerjaan kalau memang pendidikan itu untuk dapat kerja. Meskipun secara pribadi saya tidak bermaksud itu ya. Pendidikan bukan untuk bekerja dan itu ada topik tersendiri, ada pembahasan tersendiri bahwa pendidikan itu untuk beriman dan bertakwa bukan untuk bekerja. Demikian saya cukupkan untuk pengantarnya. Dipersilakan untuk para peserta. Ya saya belum menyapa nih selamat datang yang baru bergabung juga tadi. Alhamdulillah sudah berapa 10 orang peserta dan yang bisa open kamera mungkin bisa silaturahim, bisa saling tatap wajah, khususnya ikhwan ya, bapak-bapak. Kalau yang akhwat nggak perlu, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Rohmadi. Saya cukupkan, silakan untuk para peserta yang ingin menanggapi, menambahkan, atau mengkritik juga boleh. Boleh lewat chat, boleh Bu Febi ya. Silakan yang mau lewat chat boleh. Ya, Ustaz. Ya, silakan, silakan. Iya, saya kayak kemarin di Facebook dapat ada informasi. Ada doktor di bidang teknik informatika tidak mengerti coding. Maksudnya dia Oh dokter iya. gitu, coding. Padahal itu katanya pelajaran di semester 1 dan semester 2. Kalau dia bisa jadi dokter dan dia doktor dan bahkan dia mengajar jadi dosen, akhirnya dia komentar, dia di kampus ngajar apa? Mungkin cuma pengantar teknik informasi saja. Bukan dan itu terjadi banyak. Mungkin di kampus sekarang eh, kayak praktik misalnya orang dibuatkan tesis, tugas akhir, eh, ada beberapa kampus swasta kami dapat ya, misalnya satu angkatan 60 orang, cuma beberapa yang betul-betul membuat sendiri tesisnya. Satu angkatan 35 orang, cuma 5 orang yang mengerjakan tesis. Kemudian dia di masyarakat dia dapat gelarnya, kemudian eh, ya dia diakui sebagai akademisi di bidangnya. Tapi sebenarnya eh, kalau kita jujur dia masih jauh dari. Tapi dia merasa layak dan bangga menyandang gelar itu dan merasa itu sebagai satu pencapaian yang penting. Dan kalau saya melihat ini semakin di kampus itu semakin seperti itu ya eh, eh, akan apa ya maksudnya SDM ini semakin buruk, semakin semakin baik. Orang-orang yang punya di tempat tertentu, misalnya punya amanah pada keahlian tertentu, yang harusnya dia punya keahlian tertentu, tapi sebenarnya tidak. Jadi orang bertanya apa sebenarnya yang diajarkan. Nah itu mungkin jadi
eh, sikap sikap kita ini yang di satu sisi kita mungkin itu dibutuhkan, ya maksudnya eh, tapi tidak banyak orang yang menyadari itu. Jadi betul ya, hanya untuk, bahkan sampai ada yang bilang, ya, saya ini untuk memperbaikan nasib, saya kuliah ini untuk perbaikan nasib, ya demi perbaikan nasib. Jadi kalau ada, perlu dibayar untuk buat kesini, saya akan bayar. Itu ada sampai pernyataan seperti itu. Itu salah satu fakta yang terjadi. Saya dulu tidak pernah menyangka kalau ada orang bisa dibuatkan skripsi, bilang masa ada orang kuliah dibuatkan. Tapi ternyata praktis saya di kampus negeri. Dulu cuma katanya di swasta, tapi sekarang di negeri pun ada. Adik saya yang kuliah, saya tanya, di kampus negeri ada yang begitu. Wah, saya jadi sampai sudah sampai seperti itu ya. Walaupun kita kan tidak punya data berapa persen apa, tapi itu fakta itu terjadi eh, di sekitar kita. Dan ini satu yang kita sebagai, di satu sisi sebagai muslim kita sedih tentu, dan eh, langkah-langkah yang perlu untuk kita sikap yang baik, yang tepat, dan langkah-langkah yang strategis untuk menghadapi itu. Mungkin itu step yang sebagai pertanyaan terakhir, dan tadi tambahan-tambahan tentang fakta di lapangan. Baik, syukran, syukran jazakallah khair. Ini saya silakan untuk yang lain kalau ada lagi, sambil boleh langsung open mic dan bicara. Saya mau ambil air minum dulu ya, ini agak sakit. Ya, dipersilakan. Sambil ini saya dengar, saya di sebelah, ambil air sebentar. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf, ini sudah gatal ini. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Musondik, dan ada beberapa yang di chat ini ya. Nanti saya tanggapi terlebih dahulu. Yang pertama untuk kasus yang disebutkan, ini saya sebelum menjawab itu sebagai sebuah ilustrasi, saya ingin kasih pandangan terhadap khusus kasusnya ya, karena saya ngikutin. Karena saya ngikutin dan ternyata itu berhubungan dengan saya. Jadi ini mungkin ini tambahan aja ya, tambahan aja untuk yang kasus yang diceritakan supaya nanti relevan. Tapi maksud saya paham maksud antum ini sebagai ini aja, studi kasus untuk memahami fenomena ya. Cuma saya pengen jelaskan sedikit kasus yang disebutkan tadi. Itu memang backgroundnya, jadi ceritanya yang bersangkutan yang disebutkan tadi di kasus itu saya itu termasuk pembimbing skripsi dari teman-temannya dia satu angkatan. Ya, cuma saya membimbingnya untuk skripsi yang bidang manajemen. Satu angkatan, satu kampus dengan orang yang disebutkan tadi, ya, yang disebutkan. Jadi saya melihat dan bisa memahami faktanya, ya, gimana proses kuliahnya, karena saya tahu kampusnya, karena saya tahu circle pergaulannya, jadi saya bisa sedikit memahami lah. Nah, yang disebutkan itu sebetulnya enggak, yang di medsos itu sebetulnya bahasa umum aja ya, bahasa umum untuk menyebut yang nggak bisa coding, karena untuk sekelas S3 itu dianggapnya nggak bisa. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang nggak belajar IT, ya bisa lah itu. Dia punya background codingnya juga sedikit. Ada bahasa pemrograman yang dia tahu, cuma nggak expert gitu ya, yang nggak expert. Dan dibandingkan mahasiswa IT tingkat S2 dan S3 mungkin itu kalah. Karena memang yang diperdalam adalah analisis data. Jadi backgroundnya itu dia tuh bahasa pemrograman basic Python saya lihat, kemudian ada Excel dan beberapa software untuk analisis data. Jadi lebih ke data scientist, pengolahan data.
Ya, ada Power BI namanya dari Microsoft. Itu yang dia gunakan. Artinya kalau yang orang non IT untuk bilang dia kayak yang lain enggak juga. Cuma kadang-kadang nih di medsos debat kayak ini aja ada ustadz, dia tuh nggak ngerti hadis ya dibandingkan ahli hadis, mungkin nggak ngerti hadis, tapi kalau dibandingkan orang awam ya ya dia mungkin hafal apa Arba'in Nawawi, mungkin juga pernah ikut dauro, tapi ya dibilang ahli enggak gitu. Tapi maksud saya biar bisa lebih memahami ada perdebatan dan ada bumbu-bumbu gimmick-gimmick dari netizen gitu. Artinya dia dia sebetulnya ya bisa lah. Cuma memang kebanyakan memang seperti itu ya standarnya. Jadi eh, yang disebutkan itu memang S1 S2-nya kampusnya itu memang bukan kampus bonafit, bukan kampus yang terkenal dengan ya anggaplah swasta yang bukan unggulan lah gitu ya, bukan terkenal dengan kehebatan IT-nya dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya wajar. Jadi tapi kasus itu terjadi, evaluasi juga buat buat apa para pengujinya dan karena S3-nya beliau itu di IPB, ya kampus yang cukup bonafit. Jadi artinya proses S3-nya pun ada tanda tanya meskipun ini nggak bisa disalahin sepenuhnya ya pihak kampus. Jadi ada beberapa kasus seperti itu. Nah, itu kita cukupkan untuk kasusnya. Kita ambil ibrohnya adalah ternyata banyak SDM yang tidak standar atau tidak qualified. Mungkin saya pun termasuk ini ya untuk standar standar lulusan S3 ya standar. Makanya ini standarnya ini seperti apa yang mau dipakai oleh pemerintah ya. Standar misalkan apakah ada standar bahasa Indonesianya harus nilainya sekian, bahasa Inggrisnya harus sekian, bahasa Arabnya sekian, hafalannya sekian dan lain sebagainya. Atau cukup untuk di bidang tersebut asal secara akademis bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kasus yang disebutkan tadi kan dia ada beberapa penyelewengan dan kejahatan akademis ya. Kalau di cerita itu ada apa mengutip meminjam tenaga orang bilang akan dicantumkan tapi tidak dicantumkan, mengklaim karya orang kemudian diterbitkan atas nama sendiri dan lain sebagainya. Itu kan kejahatan. Kejahatan yang itu kriminal lah, kita anggap itu kriminal. Gimana kalau yang nggak terstandar tapi nggak kriminal ya, tapi lolos juga, tapi dimudahkan juga. Nah, saya termasuk yang dapat banyak kemudahan. Ya, ini supaya nyebar aib nggak nyebar aib orang, jadi nyebar aib sendiri ini. Tapi sebagai koreksi ya, sebagai koreksi. Saya dapati sebuah perjalanan hidup ya experience yang terjadi pada diri saya waktu sekolah dulu itu saya termasuk yang dikatrol nilainya, tanda kutip diluluskan oleh guru. Seharusnya tidak lulus atau tinggal kelas. Nah, jadi saya sudah memahami cara bekerja sistem pendidikan itu semenjak saya SMP. Kenapa? Karena saya sudah mengalami. Ada yang menurut saya ini anak nggak belajar. Ini saya tahu nilainya jelek, kok lulus? Ternyata saya mengalami di SMA nilai saya jelek, tapi saya lulus juga setelah dipanggil. Dibilang Rido, kamu ibu luluskan ya, karena nggak mungkin sekolah ini sampai ada berita ada anak yang tidak lulus atau tidak naik kelas. Saya, oh ya Bu, terima kasih Bu, saya akan belajar lagi. Tapi itu secara kebaikan ya tindakan terpuji, tapi secara sistem itu kan sebuah kelalaian ya atau mismanagement ya, yang harusnya belum lulus, oh diluluskan. Dan itu terjadi sampai saya detik ini bekerja di lembaga pendidikan, itu proses akreditasi, penilaian, penyusunan borang, standar ISO dan lain sebagainya, itu terjadi hal-hal seperti itu ya, dapat syafaat kalau di bahasa pengajiannya dapat syafaat. Oh ya nggak apa-apa ahlan langsung aja boleh ya nggak apa-apa nanti diperbaiki lagi, yang penting antum janji, yang penting antum sudah niat baik, yang penting itu terjadi di mana-mana, artinya diizinkan dalam budaya atau etos belajar kita ya, etos belajar kita diizinkan
seperti itu. Saya waktu SMA sudah menyiapkan diri, oke kalau saya nggak lulus SMA nggak masalah, karena memang sudah jiwa homeschooling saya sudah membara ketika itu. Jiwa homeschooling saya sudah membara, oke saya siap apapun resikonya, nanti kalau dimarahi, kalau dicap jelek atau dianggap apa, saya siap, saya akan merencanakan hidup ketika saya tidak lulus SMA atau dianggap tidak bisa lulus waktu SMA itu. Nah, tapi apakah yang lain siap? Ternyata sistemnya tidak siap. Dia bilang nggak mungkin sekolah ini tidak meluluskan Anda. Dan di perguruan tinggi pun logika ini terjadi ya. Perguruan tinggi menjadi tidak relevan untuk menghasilkan SDM yang bagus karena kelulusan mahasiswa itu menjadi KPI atau Key Performance Index atau prestasi kinerja dari si dosen. Nah, ada mahasiswa yang nilainya jelek, maka kinerja dosen itu minus dianggapnya. Mana ada dosen yang mau dianggap kinerjanya minus, sedangkan dia mengejar sertifikasi dan mengejar kepangkatan, sehingga semuanya dinaikkan. Jadi jika sistemnya menyatakan tidak mungkin ada yang DO, kalaupun DO itu by sistem diatur-atur tuh. Ya, dari 10 orang 2 orang aja, kalau kebanyakan ini kita dianggapnya sekolah yang atau kampus yang kurang bagus. Nah, kalau yang jadi pengurus mungkin kalau yang jadi dosen, karena saya sering ikut rapat dan ada beberapa kampus saya terlibat, ada saya proses pendirian kampus, ada juga proses akreditasi kampus, saya ada di beberapa kampus ikut ikut terlibat. Itu sama, ada yang namanya di penilaian lembaga akreditasi itu rasio dosen dan mahasiswa. Kalau masuknya sekian, jumlah dosennya sekian, lulusnya harus sekian pada tahun sekian. Kalau angkanya nggak pas, nilainya turun. Jadi tidak masalah ini anak diluluskan, yang penting akan mendongkrak nilai kampus. Meskipun anaknya nggak ikut ujian, dan itu pernah saya dapati. Bahkan ada beberapa yang, loh ini kan mahasiswanya nggak kuliah di sini, kuliahnya di kampus sebelah. Oh itu salah input, ya, dengan sederhananya gitu. Oh itu salah input. Saya tanya mahasiswa, kamu ngambil double degree, ngambil 2 kuliah? Enggak Pak, saya cuma kuliah di satu tempat. Itu yang di situ prodinya lain. Kenapa dicantumkan juga? Jadi sembrono, sembarangan, atur-atur sana sini itu sudah menjadi budaya juga. Oleh karenanya kalau kita misalkan tahu tadi ada tesis dan jumlahnya nggak cuma 1-2 ya, udah jamak lah ya, lebih dari 3 kan jamak. Apalagi kalau kita data yang kita punya digabungkan, ya. Misalkan Pak Musodik nemu berapa tadi, misalkan dari 15 ternyata hanya 5, berarti 10 itu nggak ngerjain betul. Saya ketemu lagi misalkan ada juga sejumlah yang sama. Kita jumlahkan, kita kalkulasikan ada berapa jumlah orang yang tidak betul-betul mengerjakan atau membuat tesisnya, skripsinya, dan disertasinya. Nah, problemnya setelah itu apa? Karena kita juga mengakui, ya kita tuh mengakui bahwa dia juga master, ya, dia juga master. Ini saya mau men-challenge nih. Kalau kita tahu kayak gitu, tapi ternyata misalnya kasusnya ada, dia adalah guru di SD anak kita, apakah kita akan mengeluarkan anak kita karena tahu, ini kan kuliahnya nggak benar? Kalau itu terjadi di dunia kedokteran kan malpraktik langsung ya. Kalau kita tahu orang yang mau ngomong operasi kita, ternyata dulu skripsinya itu pakai joki, dan dia nggak pernah ikut praktek, terus istri kita mau disesar oleh dia misalkan, pasti kan kita langsung bereaksi, wah ngeri ini, resiko tinggi kan. Tapi dalam pendidikan kalau kita ngelihat, oh nggak apa-apa, mungkin sudah berubah. Kita lihat banyak, wah di situ banyak alumni atau teman-teman kita yang tidak belajar sungguh-sungguh, oh dia kuliah di situ. Terus kita tidak mengklasifikasikan lembaga yang tempat dia mengajar itu sebagai lembaga yang jelek. Padahal banyak melakukan tindak kriminal secara akademis. Nah itu kita harus challenge dulu. Berapa kali di challenge juga tuh Pak. Jadi gini, Pak Rido, ini supaya nilai, saya kan ada posisi sebagai pustakawan, ada posisi juga sebagai, ini juga sebenarnya pelanggaran etis nih ya.
karena demi perbaikan nasib tadi ya, saya ambil dua posisi. Jadi dosen, harusnya dosen itu kan full time. Kalau kalau ngikutin undang-undang, dosen itu adalah orang yang bekerja full time. Tapi saya dosennya part time lah. Dan itu saya atur supaya tidak terlalu besar pelanggaran etisnya, hanya pelanggaran administrasi saja. Jadi saya mengajar karena kampusnya butuh jumlah dosen yang tersertifikasinya harus sekian, maka saya diajukan, Pak Rido sertifikasi ya. Saya bilang, nggak usah lah, saya kan bukan dosen betulan gitu ya, bukan dosen full time. Saya cuma bantu-bantu ngajar aja, dosen luar biasa, dosen panggilan lah, dosen untuk nambah-nambah atau jadi asisten saja. Karena karir saya di dunia pustakawan. Tapi ini kampus butuh, Pak. Saya bilang, saya nggak mungkin ngerjain tuntutan-tuntutannya, suruh ikut pelatihan pekerti, suruh nulis jurnal ini itu, suruh pengabdian, kan waktunya sudah nggak ada, karena saya terikat di dunia pekerjaan yang lain. Saya bilang, saya full time-nya itu sudah jelas di dunia perpustakaan. Tapi itu tawarannya itu naik lagi. Nggak perlu biaya, Pak. Nggak perlu biaya. Nanti nama Bapak dipakai untuk terbitan ini sudah ada. Jadi saya nggak perlu menulis, tiba-tiba nanti sudah ada jurnal ilmiah atas nama saya. Saya bilang, oh saya nggak mau. Kalau ada yang pakai nama saya untuk diterbitkan, saya gugat, saya bongkar, saya bilang. Saya harus diancam baru berhenti. Jadi kalau saya diam aja itu nama saya bisa dipakai. Jadi untuk kepentingan lembaga pendidikan. Ya, saya nggak menulis apa-apa, tapi grade saya naik, citasi saya naik. Nama saya di Google Scholar itu nanti naik terus karena ada makalah-makalah ilmiah yang menggunakan nama saya. Ya, meskipun orangnya izin dulu gitu ya kan. Pak Rido mau dipakai, yang lain itu menggunakan itu joki. Saya bayar aja ya, tolong dibikinin. Nah, itu kan kejahatan. Ini saya lebih naik lagi grade-nya. Nggak apa-apa, nggak bayar Pak, yang penting Bapak setuju. Saya bilang nggak mau. Sampai tenaga adminnya agak pada bingung. Kok Pak Rido nih yang lain rela bayar supaya masuk tembus. Ini sudah digratiskan, nggak mau juga pakai ngancem lagi katanya. Awas kalau nama saya ditulis gitu. Jadi ibarat gitu kan, ada yang mau jadi penulis, ada yang numpang nama, numpang ini, dan itu berjalan. Nah, ini realita yang ada di dunia perguruan tinggi. Jadi kalau kita, ini tambahan satu lagi, saya pernah ketemu salah seorang pejabat di BUMN, itu sampai dia bilang, Pak, bener nih Pak, saya nggak akan kuliahin anak saya di dalam negeri. Jadi dia bilang 3 anaknya itu semua di Jerman dan Belanda. Kenapa? Karena ilfil Pak. Saya nggak mau anak saya ngerasain rumitnya birokrasi, tidak seriusnya belajar, apalagi ngelihat ada budaya mencontek, terus nggak belajar lah istilahnya dia. Saya nggak mau anak saya nggak belajar, makanya semua anak saya wajib ke luar negeri. Nah, ini ada salah satu pejabat BUMN diskusi dengan saya waktu itu, semi curhat lah, dia lagi bilang, sampai dia bilang gini, saya juga mau lanjut S3 tapi harus di luar negeri Pak. Saya bilang, kalau di Indonesia ada, kenapa nggak ada? Di mana dia tanya? Memang saya cari-cari, kayaknya nggak ada juga yang sesuai dengan kemauan dia gitu ya. Dia bikin standarnya kayak gitu. Tapi kalau berkaca dari yang cerita guru besar IPB tadi, kalau dibilang ini bukan masalah di Indonesia ini, bukan masalah tidak berkualitas, tapi karena nggak jelas. Ya, tadi dibandingkan di Australia, ternyata di Australia lebih mudah dan biayanya hampir sama. Jadi di Indonesia ini susah, tapi tingkat kesusahannya itu mungkin tingkat kesusahan akademisnya cuma nggak nyampe 50%. Ya, yang lebih besar itu adalah tingkat kesulitan birokrasi, tingkat kesulitan tradisi. Ya, ada beberapa kasus itu kasus bimbingan tesis atau disertasi yang tidak terstandar. Ya, bimbingan akhirnya pelecehan seksual, ada beberapa kasus berita viral juga kan seperti itu ya, bimbingan skripsi yang di rumah dosen, lagi sendirian, yang mahasiswinya datang malam-malam, dan lain sebagainya lah. Ada yang itu ada aja bimbingan di restoran, ada yang di stasiun, dan hanya dibaca sekilas, mungkin ngerasain juga ya, ada beberapa dosen, saya S1, S2, S3, separuh dosennya itu tidak betul-betul membaca karya tulis.
Ya, yang membaca itu hanya sebagian aja. Di tanda tangan aja. Udah lulus. Udah ikut sidang. Itu ada banyak yang seperti itu, nggak sedikit. Dan itu eh, seharusnya kan secara sistem itu dianggap jelek. Ya, kalau secara apa maksudnya ya, hubungan kekeluargaan, hubungan sesama manusia ya, mempermudah sesama muslim, urusan sesama muslim. Tapi kalau kita lihat secara manajerial, itu malpraktek. Ya. Di manajemen pendidikan harusnya itu pelanggaran berat tuh, dan perlu diangkat itu, yang kayak gitu. Nah itu, mungkin itu tanggapannya untuk yang disampaikan ke apa Pak Musadik. Saya mau ini dulu ke apa nih chatnya, kolom chat. Izin apa nih? Oh ya. Dari Bu Febi, Assalamualaikum. Terima kasih materinya untuk keluarga yang ekonomi pas-pasan. Bagaimana mengarahkan pendidikannya dan rencana karir anak-anak ya Pak. Untuk perkuliahan mungkin kami sudah tidak kepikiran ke sana. Jazakallah khairan. Untuk Bu Febi ya, untuk keluarga ekonomi pas-pasan, ini sama, saya juga pas-pasan ya. Keluarga ekonomi pas-pasan malah kurang-kurang nih. Pas kurang kalau saya, bukan pas-pasan. Pas kurang. Tidak kepikiran. Nah, tidak kepikiran ini jangan sampai, nah ini saya sering diingatkan oleh guru saya juga, jangan sampai nyerah karena tidak punya uang untuk pendidikan. Jadi, karena nggak ada biaya, saya nggak mau belajar. Nah, maka harus diluruskan dulu niatnya. Ya, jangan mundur atau tidak mau masuk melanjutkan pendidikan gara-gara biaya. Karena itu bukan sikap yang baik. Ya, harus kita cari kalau prinsip orang tua saya dulu diajarin gini, hutang itu pantangan bagi keluarga, tidak boleh. Tapi untuk pendidikan, kalau harus ngutang, ya kita ngutang. Nah, itu contoh ya, ungkapan untuk menunjukkan bahwa pendidikan itu penting. Ya, bahkan Ustadz Adian Husaini, guru saya juga kemarin, waktu ada rame-rame UKT mahal, beliau bilang, ini infak fisabilillah. Kalau kuliahnya benar, belajarnya benar, niat ibadah, menuntut ilmu, bayarnya itu infak fisabilillah. Ya berarti menyumbang untuk jihad pendidikan. Nah, jadi jangan sampai apa namanya, kita menyerah karena tidak punya uang. Lain halnya karena tadi apa nggak bagus, saya nggak mau jermusin anak saya. Mal prakteknya kebanyakan, kampusnya nggak jelas, hasil lulusannya jadi apa? Masa sih saya bayar untuk hal yang tidak jelas? Bayar murah digratisin pun saya nggak mau. Kalau misalkan masuk ternyata anak saya diajari sekularisme, masa saya mau masukin anak saya jadi sarjana ekonomi, bayar gratis pun bayar murah pun saya nggak mau kalau yang diajarinya ternyata ekonomi riba, ternyata diajarin kapitalis. Saya nggak mau karena bisa dikuliahin karena nanti bakal belajar filsafat versi barat yang sesat. Saya nggak mau masuk ke anak saya karena akan diajari. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan kita. Jadi kita nggak masuknya itu karena konten pendidikannya, karena gurunya. Masuk dan nggak masuk pendidikan itu karena hal-hal yang betul-betul murni pendidikan. Karena pendidikan itu ya ibadah, menuntut ilmu itu wajib. Ya, wajib ini bukan wajib dari pemerintah. Nah, terus kalau nggak kuliah ya berarti bukan nggak mau belajar. Saya nggak mau kuliah kenapa? Karena saya mau masukin ke Mahat Ali, karena saya mau mondok anak saya. Karena anak saya mau suruh ikutin majelis daurah Quran, karena anak saya mau ikut pengajian ahli kitab tafsir dan lain sebagainya. Jadi kita merencanakan hal-hal yang memang itu terkait dengan pendidikannya, bukan terkait ekonomi. Nah, supaya kita keluar dulu dari paradigma yang versi baratnya. Nah, kemudian sebagai penguat, jadi untuk pendidikan, nah ini materinya sebenarnya ada prolognya panjang nih kalau di kuliah homeschooling. Untuk pendidikan, itu kita tidak bicara untuk anak kita saja. Jadi kalau untuk pendidikan, itu kita bicaranya untuk diri kita. Bu Febi, mohon maaf, Bu Febi itu masih wajib untuk belajar juga. Jadi yang kita pikirkan, saya nggak punya uang nih Bu, kita nggak punya uang, kita ekonomi pas-pasan, tapi apa yang kita upayakan untuk belajar?
kita masih wajib untuk belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Kita masih wajib untuk belajar bahasa Arab. Kita masih wajib untuk belajar fikih. Dan itu harus ada di program hidup kita. Nah, keluarga homeschooling itu saya doktrinnya ke arah sana. Memang kan menuntut ilmu itu sampai liang lahat. Kita masih berakal sehat, kita masih waras, kita masih sanggup dengerin kuliah dan kajian-kajian. Nah, salah satunya mungkin ikut seperti majelis ini ya, salah satunya. Tapi itu harus direncanakan. Artinya tadi jangan kalau di pendidikan di HSK, jangan mendahulukan anak. Nah, jadi kan anak itu nomor 2. Dahulukan diri sendiri. Program pendidikan untuk diri kita ini apa? Karena yang akan ditanya duluan untuk urusan pendidikan itu adalah diri sendiri. Ya, anak biarlah nanti kalau anak kita support aja, semangat, nak cari, nak kamu mungkin lebih tahu pelatihan zaman sekarang, kamu mungkin lebih tahu tempat-tempat belajar, kamu mungkin lebih tahu dan lain sebagainya. Apalagi sekarang banyak platform online. Artinya untuk belajar bisa di mana saja, jangan dikaitkan dengan kerumitan ekonomi. Ada MOOC tadi saya cerita di awal, ya. Kita bisa kursus gratis, kursusnya itu ke dosen-dosen yang ada di luar negeri. Dan itu banyak sumbernya. Ya. Gratis, dapat sertifikat dan diakui sebagai murid online tentu saja ya. Itu kita juga harus. Saya sampai sekarang masih sering nyari beasiswa pelatihan. Ya, pelatihan data science, pelatihan kemarin saya dekat-dekat ke arah robotik lah, IT. Belajar tentang server, belajar tentang kemarin saya tertarik Internet of Things. Nah, sekarang saya mulai tertarik pengolahan data karena ada algoritma medsos yang jadi ketertarikan saya. Saya pengen belajar ilmu dasarnya. Nah, maka saya buka-buka lagi gimana caranya supaya belajar statistik, belajar kalkulus dan lain sebagainya. Meskipun saya bukan orang eksak, saya cari-cari materi belajarnya. Ya, saya masih punya PR bahasa Inggris, saya punya PR bahasa Arab. Saya masih buka-buka ya. Kalau ada waktu-waktu hal yang lagi ada senggang, itu saya buka platform online dan saya sewa, saya bayar. Ada yang gratis juga ada. Artinya kita harus punya niat belajar dan rencana belajar juga. Jadi Bu Febi, yang pertama untuk diri sendiri, nanti insya Allah anak-anak sambil kita doakan, sambil ketemu di jalan. Ya, masih dan bahkan bisa kita ajak belajar bareng. Nah, untuk terkait dengan pendidikan, untuk terkait dengan karir pendidikan, tadi pendidikan itu kita, kalau yang dimaksud kurikulumnya, itu kita lihat ahli ilmunya siapa, kejar. Bahkan kita bisa menghatamkan misalkan satu channel. Kalau saya, misalkan contoh yang sederhana ya, saya belajar manajemen dari Prof. Renal Kasali, itu dari channel YouTube-nya. Setiap ada video baru, saya mewajibkan tanda kutip diri saya untuk selalu nyimak video terbaru beliau. Dan beliau profesor bidang manajemen di Universitas Indonesia, dan saya pengen belajar. Nah itu. Apakah saya jadi bisa lebih paham? Ya, insya Allah lebih paham, karena saya nyimaknya serius. Nah, kalau masih kurang, saya belajar lagi. Nah, saya belajar juga, saya suka ikutin, tapi ini kadang-kadang ya, Pak Hermawan Kertajaya. Saya ikutin juga, beliau pakar pemasaran. Ya, ikutin. Nah, sekarang diniatkan seperti itu, niat belajar dengan jalur yang jelas kurikulumnya. Nanti di situ kalau ada playlist, kayak kalau di channel saya di YouTube saya ada playlist serial pendidikan, ada pengasuhan, ada ekonomi Islam. Nah itu kalau mau nyimak dari awal sampai tuntas sampai habis. Nah itu ilmu, ya. Dan nanti bisa ngikutin tadi, kalau udah ikutin ini, tinggal masalah nanti sertifikasi, masalah pengakuan, masalah keilmuan, dan itu dikembangkan terus menjadikan kita bertambah beriman dan bertakwa. Kalau yang dimaksud untuk pekerjaan, karir pekerjaan, tadi saya sudah jelaskan sekilas bahwa pendidikan ini bukan untuk pekerjaan. Pekerjaan itu harus kita cari. Nah, salah satunya adalah jalur di luar perkuliahan adalah bootcamp tadi yang saya bilang. Ikuti pelatihan dari perusahaan yang kita minati, yang anak kita minati, ya. Bukalapak, Tokopedia, TikTok itu ada akademinya masing-masing. Bahkan kemarin itu iPhone ya, yang bikin investasi buat bikin akademi untuk bikin lembaga pendidikan terkait dengan teknologinya dia.
Google Cloud juga terbuka secara ini, dan itu diakui internasional. Saya punya sertifikat eh, apa itu dasar untuk memahami cloud yang ada di Google, dan itu ada terkait dengan produknya juga. Dan itu bisa kita dapatkan gratis. Dapat sertifikatnya diakui secara internasional. Artinya kalau misalkan nih ada perusahaan, saya mau ngelamar kerja di perusahaan IT, saya tunjukin sertifikatnya, karena itu sertifikatnya nempel di situsnya Google, dia nggak akan ragu, nggak akan dibilang ini sertifikat palsu, dan nggak akan tanya lagi, Pak Rido ngerti cloud nggak? Oh, itu ada sertifikatnya, tapi tingkatnya basic, ya pasti ngertinya juga sedikit. Kalau nanti sertifikatnya tambah yang tingkat berikutnya yang associate, associate yang dasar, kemudian ada lagi yang intermediate itu praktisional, dan ada profesional. Ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kita tinggal ikutin. Artinya sekarang terbuka. Ya. Mau belajar apa sih? Ya nanti tinggal diskusi aja ya di grup. Ya, kita diskusi. Mau belajar apa? Mau jadi ahli apa? Ada semua di internet. Ya, untuk belajar dan untuk berkarir tadi cari yang langsung. Ya, mau ngelamar kerja yang menggunakan teknologi Microsoft, ya pelajari software-software yang terkait Microsoft. Mau kerja di Google, ya terkait Google, ya pelajari produk-produk Google. Dan ada pelatihannya. Dan sekarang kalau ya TikTok lah ya, kalau 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 generasi sekarang kenal TikTok, ya TikTok ada akademinya juga. Tokopedia pun ada kursusnya juga. Ya, menjadi penjual profesional, mengurus toko online itu nanti ada sertifikatnya yang akan diperhitungkan. Nah, sekarang sudah mulai diberlakukan. Oke, itu untuk Bu Febi ya. Jadi pendidikannya silahkan direncanakan untuk diri sendiri dulu, kemudian nanti anak-anak sambil disupport, dan nanti bisa diskusi kalau mau belajar apa di grup. Insya Allah sumber-sumbernya banyak, ya sumber-sumbernya banyak. Ya. Begitupun terkait dengan pekerjaan, nanti mungkin ada sesi sendiri kita bahas tentang bagaimana. Saya punya satu materi daurah yang judulnya homeschooling tanpa nganggur. Ya, ada homeschooling tanpa kurikulum, homeschooling tanpa stres, homeschooling tanpa kurikulum, dan homeschooling tanpa nganggur. Nah, itu ada 3 materi pelatihan. Kalau nggak salah udah saya rilis sebagai produk tuh, e-learning. Saya lupa, nanti dah saya cari ininya. Link, tapi kalau itu mungkin beli ya kayaknya. Kalau mau ikutin ya nanti di majelis ini kita bahas sedikit-sedikit. Yang berikutnya dari Muhtar Fahiroh. Assalamualaikum. Oh ini Mukhtar, hukum villa Mukhtar, jazakallah khair, tidak punten, oke. Terkait pembiayaan pendidikan dan masa depan pendidikan generasi kita, memang banyak terjebak hanya pada pendidikan formal yang mahal dan muter-muter kurikulumnya. Kira-kira bagaimana menyusun skema karir pendidikan anak kita di tengah kampus seperti ini? Pendidikan formal kampus memang belum ada yang komprehensif sampai saat ini. Nah, ini saya coba tangkap keresahannya dari pertanyaan ini. Saya pengen kasih ilustrasi nih ya. Siapa yang nggak kenal dengan Gus Baha mungkin ya kalau yang online. Beliau nggak punya akun medsos, tapi orangnya ikut medsos tahu beliau. Beliau nggak kuliah di prodi atau jurusan Quran, tapi para guru besar UII itu ngajinya ke beliau, dan beliau dapat majelis pengajar tetap, meskipun itu tidak di dalam kelasnya ya, tidak di dalam kelas formal. Artinya keilmuannya diakui. Ya, sekarang nggak ada yang nggak mengakui keilmuan beliau tentang fikih Al-Quran atau tafsir Al-Quran yang berbasis kepada fikih. Ya, siapa yang nggak kenal Rocky Gerung? Nah, jadi sebetulnya gini, keseriusan kita dalam belajar, kemudian pengorbanan kita dan waktu yang lama, artinya kita tekun ya belajar, nggak nggak 5 tahun 10 tahun itu untuk jadi Gus Baha, nggak 5 tahun 10 tahun untuk jadi Rocky Gerung di bidang filsafat. Ya, berapa sekian banyak buku, sekian banyak forum dia ikuti,
sekian banyak rekan diskusi, ya. Setelah belasan tahun ada hasilnya. Dan itu anggap saja kita dari SMA sampai S2 gitu loh ya, katakan, atau sampai S3, ya sama, kalau kita nggak masuk ke formal pun, kita ancar-ancar aja 12 tahun, 13 tahun kita menekuni satu bidang. Misalkan bidang apa, mau sejarah, yuk silakan, sirah sahabat dikuasai, sirah nabawiyah dikuasai, baca minimal 2 buku, 3 buku yang muktabar, yang dikenal, kemudian ikutin majelis-majelisnya, ada sekolah sirah dari Ustadz Budi Ashari. Kalau di fikih kita bisa khatamin fikih-fikihnya, misalkan mazhab Syafi'i, kemudian ada kelasnya juga, ada sekolah fikih, ya di beberapa ustadz. Belajar fikih muamalah juga begitu, ekonomi Islam, belajar politik pun ada sekolah politiknya, dan di situ kita jadi ahli. Ya masalah kerja itu masalah nomor nomor yang lain gitu ya, bukan nomor kesekian, nomor yang lain. Ya kalau dari situ kita bisa mengajar, mengajar itu kita jadi ada di apa, di lembaga pendidikan, ya kita jadi tenaga pengajar juga. Ya, rezeki insya Allah tetap ada. Ya, dan kalau kita expert mau menulis, ya dari tulisan itulah kita jadi punya penghasilan. Ya, ini saya kasih satu ilustrasi. Mungkin di sini kenal juga sama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi ya, pakar fikih muamalah kontemporer. Yang nulis buku Harta Haram Kontemporer. Itu beliau menulis karena saya pernah sit in di kelas beliau, ikut duduk dengar. Meskipun saya bukan mahasiswa asli beliau, tapi saya minta izin waktu itu. Dan ada cerita di situ, beliau menceritakan bahwa dari satu bukunya, satu judul bukunya karena bestseller, itu beliau bisa membeli rumah dan mobil. Jadi kalau kita sebagai ahli ilmu, ini mohon maaf nih, tinggal diskemakan saja, nanti itu konsultasi sama ahli manajemen, ahli pemasaran aja. Saya harus ngapain nih dengan keilmuan gini? Tulis satu buku saja. Nah, buku itu dicetak ulang beberapa kali sampai besok, akan di mana-mana, itu tadi ya ilustrasinya bisa beli rumah dan mobil. Ya, ada saya punya guru Ustadz Adianus ini nulis buku dan hampir setiap bukunya bestseller. Kalau dihitung, nah karena S1 saya belajar tentang penerbitan dan distribusi buku, dan saya juga nyetak-nyetak buku. Itu jadi kaya tuh bisa dengan jualan buku. Ini mohon maaf agak melenceng dikit, tapi dari berilmu itu kita bisa mengajar dan menulis, gitulah singkatnya. Ya, kalau nggak ada pekerjaan lain, ya kalau nggak ada pekerjaan lain. Ya, tapi kalau saya suka berseloroh gini, Pak nanti anaknya gimana? Ya minimalnya jadi driver ojek atau penjaga kafe. Nah, ini bukan pesimis ya, ini target minimal. Tapi itu bukan masalah kualitas. Saya bilang gini, kalau seandainya anak saya jadi security, jadi satpam gitu ya, atau jadi driver ojek, jadi apa, tukang ojek, tapi dia di situ dia hafal Al-Quran, pemegang sanad, dan setiap malam ada yang setoran hafalan, atau dia setiap ba'da subuh ngisi pengajian tafsir di Masjid Agung misalkan, masalah nggak? Tapi nggak profesinya misalkan penjaga kafe, pelayan kafe, atau security, kerjanya murojaah sambil jaga di pos. Nah, malam-malam kalau bagi nggak kerja, nulis buku, tetap bisa berkarya. Kalau akhir pekan ngisi pengajian dan lain sebagainya, itu kan nggak masalah. Jadi yang penting itu adalah kita niatkan dulu. Ya, kalau pekerjaan kita bikin target-target minimal aja. Ya jadi all shopper lah. Kalau emak-emak kan biasanya gitu ceritanya. Ya jualan online lah, jadi reseller penerbit lah, jadi reseller hijab lah, reseller skincare lah. Nah, itu juga bisa kaya kan. Jadi itu yang penting kita niatkan dan kita jalani dengan serius. Nanti tinggal dirancang. Dijalani jangan cuma setahun. Karena sukses itu nggak ada yang setahun. Ahli juga begitu ya, menjadi ahli kita belajar sejarah setahun nggak ahli pasti. Tapi kalau sudah 5 tahun, ya satu buku pasti nggak ahli. Tapi kalau sudah belasan buku, insya Allah ahli. Dalam bidang apapun itu. Ya, kalau kita nggak punya basic sains misalkan, coba pelajari 11 buku terkait dengan mikrobiologi. Baca yang serius, banding-bandingkan, diskusikan, itu insya Allah jadi ahli. Ya, nanti tinggal masalah pengakuan aja dan masalah sertifikasi. Nah,
Oke, yang berikutnya, nah itu masalah tadi kampus dan itu kita yang merancang sendiri kampus kita. Ya, kita merancang sendiri kampus kita. Yang berikutnya izin bertanya dari ini Bu Emma atau Pak Irfan nih. Kayaknya aku ini berdua ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi biaya pesantren yang mahal, semakin nyunah dan beradab semakin mahal. Nah, itu kalau kata Ustadz Adian, memang harus mahal. Dan Prof. Ahmad Tafsir itu, saya waktu S3 belajar, sekolah terbaik adalah sekolah yang mahal. Nah, problemnya, mahal itu nggak harus dibayar oleh santri. Yang mahal itu adalah kualitasnya. Makanya tadi kalau pakai perusahaan model, yang mahal tapi negara yang bayar. Yang mahal tapi yayasan yang bayar atau digratiskan untuk santrinya. Gitu ya. Yang mahal tapi nggak harus bayar pakai uang. Ya, kemarin ada berita viral juga tuh di salah satu kampus Muhammadiyah, boleh bayar pakai hasil bumi, hasil pangan atau dengan ternak. Gitu ya. Jadi mahal itu adalah kualitasnya. Nah, berarti kalau mahal semuanya dibebankan eh, ke santri atau ke murid, nah ini ada problem manajemen. Ya, ada problem manajemen. Karena nanti akan berubah menjadi transaksional. Karena nggak mungkin dalam proses pendidikan guru dibayar oleh murid, itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin terjadi. Itu nggak berjalan konsep adabnya kalau guru dibayar oleh murid, sehingga murid adalah stakeholder yang bisa mengatur guru. Makanya harus melalui lembaga keamilan. Ya, jadi pesantrennya harus diintegrasikan dengan konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf, supaya mahalnya itu tidak dilimpahkan atau diberatkan kepada santri, ya. Jadi itu tinggal coba didiskusikan ke pengelolanya supaya bisa mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tentu saja wakafnya nanti mungkin wakaf produktif, dan juga ada sumber-sumber lain ya, yang tidak menghalangi dia dari proses pengajaran. Dan kalau bahasanya Bu Yahya lebih lebih keras lagi ya, Bu Yahya bilang kalau ada murid yang berani bayar guru, nah itu nggak sopan namanya. Ya, kalau perlu keluar aja murid kayak gitu ya. Di sini nggak ada murid ngebayar guru. Murid itu datang untuk dengarkan ilmu, nggak ada yang bayar-bayar. Nah, itu lebih keras lagi kan malah seperti itu. Jadi ini masalah paradigma aja, masalah kita bagaimana cara kita memandang sesuatu dan memahaminya secara komprehensif. Oke, kemudian dari Bu Rani, Assalamualaikum Ustadz, izin live karena sinyal. Oh iya ini, ya insya Allah rekamannya nanti ada ya. Tadi keluar masuk Bu Rani. Insya Allah nanti rekamannya ada, ini kita record dan rekamannya terbatas ya, tidak disebarluaskan ke yang lain karena ada beberapa kadang-kadang ini kita off the record, hanya orang yang bisa saling mengkonfirmasi dan terbatas, artinya kalau yang mendengarkan dan ada di grup kan nanti bisa saling diskusi menanyakan dan bisa dikonfirmasi. Baik, yang berikutnya Bu Febi, baik Pak, yang terbaik adalah berangkat dari minatnya anak dan nanti cari pelatihan terkait ya. Kalau khairan wa iyyakum barakallahu fik. Jadi nanti tetap itu berjalan saja ya. Kadang-kadang juga kita menemukan pelajaran ya, contoh saya sudah S3, saya tertarik IT dan pengen bisnis IT kan di usia sudah punya anak 8, sudah lulus S3, saya mencari sesuatu untuk bisnis saya. Jadi saya karena pengen bisnis IT, 2 tahun ini saya belajar IT. Dan itu tidak terkait dengan orang tua saya juga gitu ya. Orang tua saya sudah ngarahinnya dulu udah kuliah perpustakaan, udah selesai tugas. Beliau ngarahin, yang penting saya sudah ketemu jalannya. Artinya nanti anak pun akan cari sendiri. Ya, selama dia tidak dimatikan fitrah belajarnya. Ya, tetap disupport, tetap diarahkan, disemangati, dia akan cari sendiri. Ya, insya Allah tetap semangat belajar. Ya, tidak perlu dibatasi-batasi harus sekolah negeri, harus pesantren, harus ini itu. Yang penting semangat belajar dan pastikan gurunya, kurikulumnya itu yang lebih harus kita perhatikan. Kemudian juga kita belajarnya tuntas. Ya, belajar tuntas, belajar dalam waktu yang lama, belajar yang serius. Nah, itu kan kata Imam Syafi'i itu ya, salah satunya keseriusan, waktunya yang lama,
artinya tekun dan telaten dalam bidang yang dipelajari. Nah, nanti kalau sudah itu tinggal nanti pengakuan dari rekan sejawat, ya, dari peer group. Nanti di situ tinggal cari rekan diskusi, tinggal diuji oleh publik dengan menulis buku atau seminar terbuka. Nanti orang memberikan respon, kritik, masukan, atau menulis buku nanti disebarkan. Nanti ada yang mengkritik, ada yang membantah, ada yang menyambut, ada yang mengutip. Nah, itu kan nanti itu proses, ya, proses keilmuan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan untuk malam hari ini. Saya rasa cukup saja ya, nanti di pertemuan yang akan datang, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang di-sharing-kan atau usulan-usulan topik pembahasan nanti di grup bisa disampaikan. Jadi grupnya memang sifatnya pasif dan tidak banyak diskusi. Ini grup untuk kegiatan majelis. Pertanyaan-pertanyaan yang enggak terlalu relevan nanti mungkin di-skip-skip aja, atau tidak ada diskusi di luar pembahasan di majelisnya ya, yang sesuai majelis aja nanti pembahasannya, supaya bisa berbagi ini apa, ruang di handphonenya ya, enggak kebanyakan grup dan isinya macam-macam. Itu aja, terima kasih banyak yang sudah hadir, khususnya juga yang bertanya dan mengikuti sampai akhir. Kita sama-sama tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam barakallah. Ya, Ustaz izin dulu ya. Assalamualaikum. Ya, salam.